Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Suara Anda cukup jelas insya Allah ya. Alhamdulillah jelas Zat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. معاشر الإخوة, para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pimpinan dan pengurus GPC dan para asatidzah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam atau berada dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada kesempatan subuh hari ini termasuk di antara hamba-hamba Allah yang tercatat sebagai para penuntut ilmu, para pencari ilmu, dan juga mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang mensyukuri nikmatnya pada kesempatan yang baru ini, di umur yang baru, di usia yang baru, di hari yang baru. Kita malah mengisinya dengan ibadah dan mencari ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus pada guru saya, di sini ada guru saya, ini ada Ustadz Rifki Basrahil yang meminta saya untuk bersilaturahmi jauh-jauh ke Bandung meskipun lewat virtual. Ini saya kalau yang minta beliau rada susah nolaknya ini. Karena beliau guru saya, jadi ya kebetulan waktunya juga pas. Insya Allah kita semua bersama-sama di subuh hari ini kita bermurojaah, bermuzakarah bersama, membahas satu tema yang nampaknya ini tema yang sudah cukup lama, yaitu tentang akidah Islam. Ikhwan dan akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, kalau kita melihat kondisi umat kita hari ini, ini mohon maaf sebelumnya kalau materi saya nanti ada banyak berbahasa Arab ya. Sekaligus latihan buat para hadirin hadirat, para kader sekalian. Mohon izin Pak Dery. Jadi kalau materinya berbahasa Arab, mudah-mudahan ini kita bisa mengasah kembali kemampuan kita berbahasa Arab. Jangan ada ikhwah yang beralasan, Ustadz, jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah dibaca Ustadz. Jadi mudah-mudahan nanti bisa saling belajar, saling uh, menimba ilmu di beberapa menit yang akan datang. Ikhwan akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kondisi umat kita hari ini, apalagi kondisi yang terbaru di Jakarta ya, yang bisa dibilang kalau genting sih enggak gitu. Kalau genting sih enggak, cuma di beberapa titik saja. Dan saya kebetulan tinggal di daerah Jakarta Selatan, ya sampai hari ini pun ya biasa-biasa aja, normal-normal saja hidup. Cuma mungkin di beberapa titik seperti di Makobrimob atau di gedung DPR atau di apa. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita dari makarnya orang-orang jahat. Dan Allah jaga negeri kita dari kezaliman rakyat maupun pemimpinnya. Dan mudah-mudahan Allah kembalikan Indonesia ini menuju ke pangkuan para pemimpin yang adil. Eh, Fenomena hari ini di Indonesia maupun fenomena dunia Islam hari ini merupakan salah satu di antara bentuk tantangan yang tidak akan pernah lekang, tidak akan pernah sepi dari lembaran-lembaran sejarah kita.
Bahkan dulu ketika Sayyidina Rasulullah SAW sebelum diutus pun, beliau dilatar belakangi dengan buruknya kondisi. Rasulullah SAW ketika memikirkan kondisi umatnya setelah beliau dilahirkan, hubbiba ilaihil khala. Beliau banyak menyendiri, bukan karena introvert, tetapi memikirkan. Dan ini adalah bentuk kepekaan sosial beliau, bagaimana memikirkan umatnya, umat jahiliyah waktu itu. Dengan segala bentuk problematika zamannya, terjadinya kerusakan-kerusakan akidah, kerusakan-kerusakan muamalah, kerusakan-kerusakan sosial, kerusakan-kerusakan lainnya. Itu merupakan tantangan. Dan kapanpun dakwah ini masih berada, dan masih berada di atas muka bumi itu pasti memiliki tantangan. Dan itulah kenapa dakwah ini hadir. Dengan tujuan bahwasanya dakwah ini akan memberikan formulasinya, yang dimana bisa mengentaskan umat, setidaknya mengurangi banyak persoalan. Ketika seseorang sudah memiliki intima di dalam dakwah ini, maka setidaknya dia akan memberikan yang terbaik, menjadi poros yang terbaik, menjadi kader yang terbaik. Dan sedikit sebagai pembuka, di halaman pertama ini kita mencoba mengingat-ingat kembali, apa sih tantangan umat hari ini? Tahadiyatul asr lil ummatil islami. Kalau kita berbicara tentang tantangan umat hari ini, apalagi umat Islam, memiliki banyak tantangan. Sebenarnya banyak dalam buku-buku para ulama dikatakan, tetapi saya ambil setidaknya 6 secara singkat. Yang pertama, persoalan kita hari ini adalah persoalan asyabab, krisis dalam kepemudaan kita. Kalau kita melihat materi-materi yang berkaitan dengan al-ghazul fikri, tentang perang pemikiran atau invasi pemikiran, kita akan mengetahui bahwasanya target utama daripada perang ini adalah pemuda. Bagaimana pemuda ini menjadi target? Ketika pemuda hari ini, di usia mereka 20 tahun, di usia mereka 15 tahun, sudah memiliki eh, apa namanya hasil daripada invasi perang tersebut. Akidahnya digerus, kemudian apa namanya pola pikirnya tergerus, kemudian akidahnya tergerus, eh, idolanya pun bergeser, pendidikan agama yang semakin berkurang. Umur 15 tahun, umur 20 tahun, hanya menunggu sekian tahun saja, kita akan menemukan fenomena-fenomena pemuda yang akan jauh dari agamanya. Dan inilah tantangan. Oleh karenanya kita di dalam dakwah ini berbicara kepemudaan ini bukanlah suatu hal yang asing, tetapi bukan berarti kemudian kita menjadi hal yang biasa. Dakwah ini perlu atraktif, dakwah ini perlu inovatif, bagaimana menyelesaikan persoalan dalam dalam kepemudaan kita. Yang kedua, di antara tantangan terbesar umat Islam zaman ini adalah al-madzahib wal afkar al-munharifah. Mazhab-mazhab dan pemikiran-pemikiran yang sesat. Kita menemukan bagaimana pertumbuhan yang cukup pesat. Kalau hari-hari ini sejak serangan Iran ke Israel itu, mendadak Iran ini menjadi primadona tanpa memikirkan bagaimana dampak secara politik dan bagaimana dampak secara akidah. Kalau secara politik, mungkin kita oke-oke saja mendukung. Karena prinsipnya adalah wa asghidil zalimin bil zalimin. Tetapi ketika sampai masuk ke dalam ranah akidah dan kemudian menjadi seorang pendukung Syiah, ini bermasalah. Dan juga pemikiran-pemikiran lainnya, kita masih diliputi dengan pemikiran liberalisme, pemikiran yang lain dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tantangan umat zaman ini adalah al-hukumat, krisis di pemerintahan. Kita melihat sampai hari ini bahkan pemicu di antara gerakan rakyat yang wallahu alam siapakah yang menggerakkan, di antaranya adalah bagaimana krisis akhlak yang terjadi pada anggota-anggota dewan kita di parlemen sana. Disebabkan karena miskinnya empati, kekurangan mereka dalam mengolah komunikasi, sehingga akhirnya timbullah kekecewaan-kekecewaan rakyat terhadap sikap pemerintah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang dianggap sebagai representasi pemerintah. Dan yang keempat, krisis kita zaman ini adalah al-madaris wal jami'at. Bagaimana krisis-krisis itu terasa di sekolah-sekolah dan kampus-kampus kita. Kehilangan
sosok teladan dari para guru, dari para dosen, bahkan di pesantren sekalipun, ketika menjauh dari kata Islam, pendidikannya Islam, lembaganya Islam, tetapi jauh dari kata Islam. Dan ini adalah sebuah krisis yang berbeda. Ketika Islam suatu saat nanti hanya tinggal sebuah nama. Oleh karena saya sering mengingatkan ketika mungkin berada di forum-forum pendidikan, saya sering mengingatkan bahwasanya kita berada dalam sekolah Islam itu bebannya sudah besar. Bukan beban Pak finansial, tetapi beban moral. Kalaulah sekolah itu tanpa disebut terpadu, tanpa disebut Islam, bahkan hanya sekedar sekolah dasar, sekolah menengah pertama saja. Yang disebut dengan sekolah itu adalah ma'qal al-akhlaq wal ilm, adalah bentengnya ilmu dan akhlak. Tapi kalau keduanya sudah tidak diketemukan di sekolah kita dan di kampus-kampus kita, ini persoalan yang besar. Dan ini adalah tantangan kita. Dan yang kelima adalah persoalan al-i'lam, media. Dan yang keenam adalah al-harbu didul Islam. Bagaimana Islam ini menjadi target peperangan. Islam yang menjadi target kehancuran, konflik di beberapa negara Islam lebih banyak dan lebih mayoritas ketimbang negara-negara non-Islam. Saya paparkan hal ini sebagai bentuk pengingat kepada saya pribadi dan ikhwas sekalian, bahwasanya umat ini sedang tidak baik-baik saja. Perlu meninjau kembali apa yang sudah kita siapkan untuk umat ini, agar mereka, umat yang ada di sekeliling kita, bisa merasakan bagaimana persiapan kita sebagai seorang kader, seorang aktivis yang memahami betul apa konsep yang harus diberikan kepada mereka sebagai formula dalam dakwah. Oleh karenanya, ikhwas sekalian, dari sekian banyaknya persoalan yang kita temukan, kita akan melihat bagaimana fondasi dari segala bentuk amal dalam dakwah ini adalah akidah. Karena akidah, kalau istilah dalam terminologi para ulama, a'ammu minat tauhid. Kalau di sebagian kajian, ya, di sebagian kajian apa namanya manhaj atau beberapa apa namanya beberapa uh, kelompok sering menyebutkan dengan istilah tauhid. Kalau dalam istilah terminologi yang pernah disampaikan oleh seorang Said Sabiq rahimahullahu taala rahmatul abrar, beliau mengatakan bahwasanya kalau tauhid itu lebih fokus kepada tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akidah inilah yang bisa kita ambil pelajaran. Bagaimana akidah ini adalah fondasi dari sekian banyak permasalahan di dalam dakwah maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai seorang manusia, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai anggota rumah tangga, atau sebagai masyarakat umum sekalipun, yang hilang dan mulai tergerus dari kehidupan kita ini adalah ketika akidah ini sudah tidak menjadi warna dan corak yang mayoritas dalam kehidupan kita. Sementara dalam prinsipnya akidah itu terdiri daripada tiga hal. Dan ini mohon izin, sebenarnya materi ini adalah materi yang sangat fundamental, sangat mendasar sekali, dan saya yakin semua sudah pernah mendapatkan materi ini. Dan inilah perlu kiranya barangkali, terima kasih jazakallah khair kepada para panitia dan para pengurus yang mengajak kita untuk mengkaji kembali materi-materi seperti ini sebagai bentuk tajdid, sebagai bentuk in'ash, penyegaran. Perlu mengingat kembali tentang bagaimana pentingnya materi-materi seperti ini. Setelah mungkin banyak sekali kita disibukkan dengan isu-isu politik dan lain sebagainya. Yang pertama adalah akidah itu mengingatkan kepada kita tentang sebuah komitmen yang kita lakukan atau kita sampaikan melalui ikrar kita. Al-iqraru bil lisan. Yang kedua, at-tasdiqu bil qalbi, bahwasanya selain diikrarkan atau diucapkan melalui lisan, maka akidah juga menuntut kita untuk meyakini dengan hati kita. Dan yang terakhir adalah al-amalu bil jawarih. Ketiga hal ini adalah pondasi, adalah pilar, adalah tiang yang tidak bisa dikesampingkan menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan inda amati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tiga hal ini adalah yang disebut dengan iman, yang disebut dengan akidah.
Ketika iman ditanya, yang dimaksud dengan iman adalah al-iqraru bil lisan, at-tasdiqu bil qalbi, wal amal bil jawarih. Dinyatakan atau diikrarkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Ketiga hal ini harus ada. Oleh karenanya para ulama menyebutkan iman itu adalah perbuatan. Akidah itu adalah perbuatan, bukan hanya sekedar pengakuan. Kita lihat bagaimana dampaknya ketika akidah ini tidak dilengkapi salah satunya. Misalnya al-iqraru bil lisan, diikrarkan dengan hati, diikrarkan dengan lidah atau dengan mulut, dengan lisan kita, wa tasdiqu bil qalbi, atau diyakini dengan hati dan dibenarkan dengan hati, dan ketiga diamalkan dengan anggota tubuh. Kita lihat bagaimana ketika fase kehidupan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Ketika umat Islam yang berada di Mekah waktu itu belum disebut Al-Muhajirun, tetapi masih disebut dengan Al-Ahdul Makki. Ketika kaum muslimin yang berada di Mekah saat itu hanya ada dua pilihan ketika mereka menjadi seorang mukmin dan kemudian mereka berhadapan dengan orang-orang kafir, karena mereka yang beriman itu yang menjalankan ketiga hal ini, al-iqrar bil lisan, wa tasdiqu bil qalbi, wal amal bil jawarih. Sementara orang-orang yang disebut dengan orang kafir Mekah waktu itu, mereka tidak mengikrarkan, mereka tidak membenarkan dengan hati, dan mereka tidak mengamalkan. Tetapi persoalan ini berubah atau berkembang ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Timbullah tiga atau golongan ketiga setelah orang-orang mukmin, orang-orang kafir. Ada satu golongan yang baru yang disebut dengan orang munafik. Yang dimana orang munafik ini mereka mengikrarkan keimanan mereka dengan lisan, bahkan mereka juga mengerjakan sebagian amal syariat, tetapi yang persoalannya adalah mereka ternyata tidak tulus dengan keimanan mereka di dalam hati. Dan ini adalah konsep akidah dan iman yang komprehensif, ikhwas kalian. Bagaimana ketiga hal ini harus berada di dalam diri kita. Ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus membenarkan dalam hati dan kita juga mengerjakannya dalam bentuk ketaatan. Oleh karenanya, kalau garis besarnya adalah bahwasanya iman itu adalah amal, maka dikatakan kalau seandainya ada iman tanpa amal, tidak dianggap sebagai iman. Oleh karenanya, yang pertama, menjadi persoalan dalam bangsa ini adalah ketika kita meyakini keislaman kita, tetapi kemudian hati ini masih tercampur dengan keraguan, dan bahkan amal perbuatan kita pun itu belum komprehensif. Kita masih mungkin terjebak dengan perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Mungkin ketika dalam konsep-konsep amal kita, mungkin kita lebih memilih mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, bagaimana yang nikmat, bagaimana yang tidak nikmat. Oleh karenanya ketika dalam masyarakat Madani atau masyarakat Madinah ketika itu, kita akan menemukan banyak sekali persoalan-persoalan. Dan yang tadi saya katakan, ini berawal dari ketika orang-orang munafik tidak menyatakan keimanan secara tulus. Dan mereka pun ketika dalam beramalnya, itu sebagiannya tidak dilakukan. Seperti mereka mungkin meninggalkan jihad, meninggalkan sholat di waktu malam, gitu ya. Karena menganggap Rasulullah SAW tidak melihat itu. Oleh karenanya, yang pertama yang perlu kita ingat kembali adalah bahwasanya sebegitu mendasarnya, sebegitu pondasinya akidah, bahwasanya ketika seorang mukmin menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu harus ditopang dengan kedua hal yang lainnya, yaitu keyakinan dengan hati dan al-amal bil jawarih, dan amal dengan menggunakan anggota tubuh kita. Kemudian yang ketiga, baik, apa sih kemudian yang kita bahas dari akidah itu sendiri? Akidah itu membahas apa aja? Kalau tauhid tadi saya katakan, seperti saya singgung, tauhid itu lebih cenderung kepada membahas tentang ma'rifatullah saja. Sebagian ada yang membahas tentang masalah sifat-sifat Allah, membahas tentang masalah pembagian tauhid kepada Allah, atau mungkin kalau dalam istilah Asy'ariyah tentang sifat-sifat wajib dan sifat-sifat jaiz dan sebagainya, itu adalah yang berkaitan dengan tauhid. Tetapi kalau sudah berbicara tentang akidah, maka keyakinan yang besar, yang komprehensif, universal. Bagaimana seorang mukmin memiliki 6 dasar di dalam akidah sebagai pondasi.
yang ia harus ketahui ketika membahas tentang akidah adalah tentang ma'rifatullah, mengenal tentang siapa Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana tentang namanya Allah, bagaimana tentang kudrahnya Allah, bagaimana tentang pengetahuannya Allah, bagaimana tentang kebesarannya Allah, keesaan Allah. Sehingga kita menyadari bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah ma'rifatul kaun. Secara umum kita sebagai seorang mukmin ketika dia sudah menyatakan keimanannya, sebentar, saya ada sedikit kendala. Baik, saya minta waktu sebentar ya, Ikhwan ya. Ini ada, kebetulan di rumah saya ada juga ada taklim, tapi diisi oleh eh, apa guru dari luar. Saya sebentar ada sedikit problem di sound systemnya, saya minta sebentar waktu. Baik, Afwan, mohon maaf, terpotong sedikit. Di rumah saya kebetulan ada kajian pekanan yang diisi oleh seorang eh, kiai di lingkungan, dan ini alhamdulillah bisa menghadirkan para ustadzat di sekitaran Jakarta Selatan. Baik, kita lanjutkan ya sekalian. Yang kedua adalah ma'rifatul kaun. Bagaimana akidah ini mengajak kepada kita untuk mengetahui tentang bagaimana di dunia ini atau di alam ini kita bukan makhluk satu-satunya. Inilah mungkin yang kita bahas kalau dalam akidah itu bagaimana iman kepada malaikat, iman kepada eh, apa namanya makhluk-makhluk yang lain. Al-ghaibiyat kalau bahasa. Sebagian para ulama mengatakan tentang apa namanya hal-hal yang gaib seperti alam malaikat, alamnya jin, alam gaib yang lainnya. Ini masuk dalam ma'rifatul kaun. Yang ketiga adalah ma'rifatul kutub as-samawiyah. Akidah juga membahas tentang masalah kitab-kitab langit. Mana saja kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisinya, bagaimana caranya. Mereka bertahan sampai saat ini, bagaimana tentang kemurniannya itu dibahas dalam ma'rifatul kutub as-samawiyah. Dan tentunya kita mengetahui banyak di antara kitab-kitab suci yang pada zaman sekarang jauh daripada kata orisinil, meskipun itu ada kutub samawi atau bukan yang samawi. Kemudian yang keempat di antara pondasi akidah adalah ma'rifatul anbiya, mengenal tentang keimanan kita kepada para nabi dan para rasul. Dan ini adalah bagian dari pondasi keempat dalam akidah kita. Dan yang kelima adalah ma'rifatu yaumil qiyamah. Mohon maaf ini ada kekurangan typo. Mestinya ada tak marbutah ma'rifatu yaumil qiyam. Saya tulis ma'rifatu qiyam, ini ada kekurangan sedikit. Ma'rifatu yaumil qiyamah wa ahwaluha. Di antara keimanan dan pondasi akidah kita adalah mengimani tentang hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang terjadi pada hari kiamat itu. Dan yang keenam, ma'rifatul qada'i wal qadar. Dan ini adalah yang terpenting di antara keenam ini, bagaimana ketika kita telah beriman kepada Allah, salah satu di antara bentuk konsekuensinya yang harus kita pegang adalah ketika kita beriman tentang ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan keenam ini, ikhwas sekalian, kenapa dikatakan oleh para ulama sebagai pondasi, sebagai bentuk pembahasan akidah, karena keenam ini adalah yang menjaga, yang menjadi pagar, yang menjadi benteng kita sebagai umat Islam di dalam menjalani kehidupan ini.
Dan inilah yang menjadi konsep keselamatan di dalam agama kita, bahwasanya ketika seorang mukmin telah mampu menyandingkan antara iman dengan amal, seperti yang dikatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat." Makanya kita sering temukan di dalam Al-Qur'an konsep-konsep seperti ini, ketika amal itu tidak akan menjadi manfaat ketika tidak didasari dengan iman, dan sebaliknya, iman pun tidak akan dianggap sebagai iman jika tidak dibuktikan dengan amal. Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran sedikit ditemukan bagaimana disandingkan antara alladzina amanu wa amilus solihat, innalladzina amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Dalam surat Al-Asr juga dikatakan, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Keenam hal inilah para ulama menjadikan bingkai akidah, bahwasanya ketika seorang dikatakan memiliki akidah Islamiyah adalah ketika ia mengetahui Allah dengan baik, mengetahui tentang alam ghaibiyat secara baik, memahami tentang konsep iman kepada kutub-kutub atau kitab-kitab samawi, kemudian memiliki konsep keimanan terhadap para nabi, yang memiliki kesatuan akidah. Dan yang kemudian yang kelima adalah mengerti dan iman terhadap hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang dahsyat, dan yang terakhir adalah beriman kepada al-qadha dan qadar. Kemudian selanjutnya, di antara bentuk yang perlu kita ketahui, bahwasanya akidah hari ini, mohon izin, materi masih terlihat nih, Ustaz? Oke, oke. Yang perlu kita yakini dalam akidah ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan akidah yang kita imani itu adalah akidah yang satu. Dan ini konsep yang harus diperjelas. Bagaimana dalam akidah Islam itu adalah akidah yang sama dengan apa yang diminta dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena konsepnya begini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, mengutus para rasul dengan berbagai perbedaan syariat. Maka saya katakan, ketika akidah ini menjadi sebuah acuan dan amalnya itu adalah sebuah pembuktian. Akidahnya satu, amalannya berbeda. Contoh misalnya, ketika ibadah kita di dalam umat Islam, kita mengenal dengan sholat 5 waktu, mengenal tentang zakat, mengenal tentang sholat, mengenal tentang haji dan umroh. Konsepnya itu berbeda dengan agama-agama yang lain atau agama-agama pendahulu. Tetapi untuk soal yang satu ini, itu tidak ada perbedaan, yaitu akidah. Karena dalam konsep akidah kita adalah, dan salah satu keimanan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya akidah kita adalah akidah satu. Akidah yang bukan Tuhan yang satu, akidah yang sama, memiliki kesamaan. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, salah satu di antaranya adalah surat Asy-Syura ayat 13, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuh walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib." Dan Allah mengatakan dalam ayat ini, dalam surat Asy-Syura ayat 13, dan dia, Allah SWT, telah mensyariatkan bagi kamu agama yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh, yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Artinya, ketika perbedaan syariat di dalam Injil, perbedaan syariat di dalam Taurat, dan kita semua sepakati bahwasanya terjadi pergeseran nilai di antara kitab-kitab yang sebelumnya, hanya Islam yang memiliki originalitas tersebut, tetapi akidahnya tidak berubah. Dan Allah dalam ayat ini menegaskan, apapun yang kami berikan dan kami turunkan kepada para nabi, para rasul, dengan syariatnya, tetapi ada yang tidak berubah, yaitu tentang masalah akidah. Ketika Allah memerintahkan kepada para nabinya, kepada para rasulnya, Allah tusyriku bi syai'a, untuk tidak berbuat kemusyrikan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam ayat ini, menegaskan kepada kita bahwasanya Allah memilih orang-orang yang dia kehendaki. Karena ketika konsepnya akidah itu sudah Allah tetapkan, bahwasanya untuk mengesahkan Allah, tidak berbuat kemusyrikan kepada Allah, kemudian Allah turunkan dua perangkatnya.
Ini biar lebih memudahkan kita dalam mencerna konsepnya. Yang pertama adalah ketika Allah menurunkan konsep akidah itu dengan jelas, tidak ada kemusyrikan, tidak boleh menyembah kepada selain Allah, dan ini ada permintaan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dalam ayat yang lain juga mirip dengan ayat tersebut. Wa ma umiru illa liya'budullaha musyrikina lahuddin. Kemudian Allah memberikan konsep yang kedua, yaitu ketika Allah memerintahkan itu kepada manusia, Allah memberikan perangkatnya dengan bentuk hikmah dan keadilannya. Allah utuslah seorang nabi dari golongan manusia yang memberikan contoh kepada mereka, seperti yang diterangkan di dalam ujung ayat ini atau di akhirat ini. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memilih mereka-mereka yang terpilih menjadi seorang nabi, dan itu juga bukan keinginan mereka para nabi. Tapi karena Allah melihat itu, dan tidak ada yang memiliki kesempurnaan melebihi kesempurnaan yang Muhammad SAW. Dan kemudian itu pun dibarengi dengan syariat-syariat, di antaranya adalah yang diberikan dengan kitab-kitab suci yang Allah turunkan dari. Nah, kemudian ibu sekalian, selanjutnya tantangan yang terjadi ini adalah ketika inhirafat fil aqidah. Ketika terjadinya banyak penyimpangan. Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan bahwasanya penyimpangan yang terjadi dari zaman Nabi Isa alaihissalam kepada zamannya, ketika diutusnya Rasulullah SAW, kalau dalam istilah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan ahdul fatrah, masa tenggang ya, antara, bukan masa tenggang, jarak antara diutusnya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana penyimpangan-penyimpangan itu terjadi bukan hanya di zaman ini, tetapi ketika dulu mereka yang telah beriman kepada Nabiullah Isa alaihissalam, kemudian mereka menyimpang dari ajaran Isa alaihissalam. Bahkan ketika di zaman Isa sekalipun mereka menjadikan Isa sebagai anaknya Allah, atau sebagai Tuhan sendiri, atau sebagai anaknya Tuhan. Ini adalah penyimpangan potensi-potensi itu, dan ini menjadi sebuah cita-cita besar yang kumandangkan oleh iblis dan tentaranya. Bagaimana terperosoknya anak Adam atau menyimpangnya anak Adam dalam keimanan mereka kepada Allah adalah tugas-tugas utama mereka. Oleh karenanya di antaranya adalah inhirafat fil aqidah. Penyimpangan-penyimpangan dalam akidah ini yang perlu kita waspadai, di antaranya adalah, kalau versi yang sekarang ya, ketika membahas tentang akidah Islam, di antara pembahasannya adalah halil iman mujarradul iqrar dunal amal. Apakah iman ini hanya sekedar pernyataan saja tanpa adanya amal? Oleh karenanya kalau ini menjadi persoalan, kita akan melihat bagaimana konsep masyarakat ya, kalau kita sebut dengan istilah Islam KTP. Islamnya memang Islam, agamanya memang Islam, tercantum dalam identitasnya sebagai seorang Muslim. Tetapi kalau kita melihat amaliyahnya, tidak jauh berbeda dengan orang yang tidak memiliki agama atau bahkan tidak memiliki aturan dalam kehidupan. Ketika dia berislam, tapi dia tetap berzina. Ketika dia berislam, tapi tetap tidak menggunakan jilbab. Ketika dia berislam, tetap dia melakukan aktivitas perjudian atau mungkin maksiat-maksiat yang lain, sebagai cerminan bahwasanya tidak ada keimanan dalam hatinya. Meskipun para ulama tidak mengkategorikan mereka sebagai seorang yang murtad, tetapi yang perlu kita jadikan jadikan sebagai bentuk kehati-hatian adalah bagaimana ahlul kabair maupun ahlul ma'asi ini adalah disebutkan sebagai fadhun fil aqidah, memiliki cacat di dalam akidah. Ini bisa ini guys, admin, ada mic yang terbuka mungkin suaranya jadi noise. Oke, kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya, di antara bentuk inhirafat, misalnya ada pertanyaan, halis sifatu dzatiyah abadiyah lillah am zailah? Apakah sifat Allah yang Allah miliki dalam Asmaul Husna itu abadi sampai hari kiamat atau mungkin akan terhilang? Dan ini konsep-konsep pembahasan seperti ini bisa dibahas oleh orang-orang ahli filsafat dan kemudian akidah-akidah yang sesat, meskipun tidak semua falsafat atau filsafat itu sesat. Kemudian di antara pembahasan yang lain adalah makanatul aqlin atau makanatul aql fil aqidah. Apa kedudukan akal di dalam akidah kita? Apakah akidah ini menutup celah
akidah untuk akal untuk berbicara. Apakah akidah ini tidak memberikan konsep berpikir bagi akal? Nah, ini ternyata banyak pemikiran-pemikiran yang tersebar dan kemudian mereka mengatakan bahwasanya akidah ini tidak memberikan ruang bagi akal. Oleh karenanya ini menjadi persoalan besar ketika dulu di dalam kehidupan masyarakat bersama Rasulullah SAW, para sahabat juga menemukan persoalan itu. Dan semakin besar lagi adalah ketika persoalan-persoalan akidah itu diketemukan di masyarakat Madinah. Bukan berarti tanpa dinamika ketika mungkin orang-orang munafik sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menurut mereka itu adalah sesuai dengan akal pikiran mereka. Tetapi konsep ketaatan di dalam akidah kita adalah ketika ada sebuah akal yang subur dengan hidayah, memiliki ilmu yang mapan, kemudian dibarengi dengan syariat yang terang benderang, itu akan menemukan sebuah titik terang yang indahnya luar biasa. Tapi persoalannya begini, ketika orang yang diberikan kepintaran, ilmu yang bagus, yang luas, tetapi kemudian tidak memiliki kesuburan di dalam akidah, ya, tidak diasah keimanannya, kemudian jauh daripada ulama, tidak pernah membahas tentang masalah-masalah keagamaan dengan baik, akhirnya timbullah penyimpangan-penyimpangan tersebut. Atau sebaliknya juga, orang yang tidak berilmu, tetapi hanya lebih mengandalkan tentang akidah yang buta, taklid secara penuh, ini juga menjadi persoalan. Oleh karena ini dalam akidah, dalam syariat kita ada tiga. Yang pertama adalah muqallid, yang kedua adalah mutabi, dan yang ketiga adalah mujtahid dalam konsep fikihnya. Tetapi dalam akidah tidak seperti itu. Tetapi dalam akidah bahwasanya ketika seorang muqallid, seorang yang ahlu ilm atau dengan mutabi, itu adalah dituntut ketika dia memiliki imunitas keilmuan, memiliki bekal-bekal keilmuan, dan disinilah akan ketemu bagaimana sebuah akal yang sehat dengan ilmu dibarengi dengan cahaya hidayah, dia akan menemukan kesamaan dan titik terang antara tunduknya dia sebagai seorang hamba dan kecerdasan ini dalam akal pikirannya. Kemudian yang eh, terakhir di sini ada ahamiyatu tajdidid dakwah fil aqidah, yaitu tentang bagaimana urgensinya. Akidah itu kenapa harus dihadirkan kembali? Kalau mungkin sebagian teman-teman Salafi menceritakan harus ada pembaharuan dalam dakwah tauhid, ya mungkin maksud mereka adalah menghindari kemusyrikan, tetapi yang dimaksudkan dalam konsep kita lebih luas daripada itu. Bagaimana akidah menjadi sebuah landasan. Kalau tadi kita membahas tentang persoalan di awal, bagaimana terjadinya persoalan ketika kita memimpin sebuah daerah dalam pemenangan pemilu atau mungkin memiliki akses kekuasaan ketika menjadi seorang anggota dewan dan sebagainya. Ketika kita bayangkan bagaimana seseorang memimpin dengan akidah yang lurus, jauh dari kata mungkin pemahaman tentang fikih dan lain sebagainya, tetapi akidah saja menjadi pondasi, maka dia akan melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan yang berporos pada akidah itu sendiri. Karena ketika akidah yang sehat dibarengi dengan ilmu agama yang baik, maka dia akan menemukan sebuah konsep seorang ad-dai ilallah seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin, adalah ketika mereka menjadikan akidah yang bersih, akidah yang rasih. Kalau dalam konsep manhaj kita, salah satu di antaranya adalah salimul akidah. Meskipun di dalam konsepnya itu salimul akidah bukanlah nomor pertama, gitu. Ada yang tahu nggak kalau kira-kira saya tanya nih? Muasafat yang pertama itu kalau bukan salimul akidah apa? Karena kebanyakan di antara kita yang mengetahui konsep konsep yang ada pada muasafat kita adalah apa namanya? Adalah bahwasanya yang pertama itu adalah salimul akidah. Yang pertama adalah salimul akidah. Kemudian yang kedua adalah sahihul ibadah. Tetapi ketika saya membaca dalam beberapa sumber literasi, bahwasanya yang pertama itu justru adalah qawiyul jismi. Yang pertama adalah qawiyul jismi. Yang pertama adalah bagaimana jasad yang kuat itu atau badan yang kuat, fisik yang kuat adalah yang pertama yang harus dimiliki dari muasafat kader ini. Kemudian baru yang kedua adalah husaqaful fikri kalau nggak salah. Baru kemudian yang ketiga salimul akidah. Tapi bukan berarti ini tidak penting salimul akidahnya. Tetapi ternyata dalam konsep penjelasannya seperti itu. Nah, oleh karenanya ya sekalian, di antara urgensi ahamiyatu tajdidid da'wati fil aqidah atau ilal aqidah,
Di antaranya adalah taqwiyatul iman bil Qur'ani was sunnah. Harus ada penguatan konsep keimanan kita terhadap Al-Quran dan Sunnah. Mulai kemudian membicarakan tentang bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar mulazamah dalam tilawah kita atau di dalam taklim kita, tetapi juga harus masuk ke dalam ranah-ranah tatbik, ranah-ranah penerapan, dan kemudian juga membahas tentang bagaimana konsep akidah yang diharapkan di dalam agama kita ini bukan hanya sekedar tadi kembali kepada tiga fondasi, bukan hanya sekedar diimani, tetapi juga masuk kepada ranah eh, apa namanya diamalkan di dalam hati-hati kita. Oleh karenanya, ketika iman kepada Al-Quran dan Sunnah, kalau apa namanya, kalau dalam konsep itu kan ada 6 ya, 6 T, bukan 6 triliun. Pertama adalah tilawahnya, jadi bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, bahkan dengan Sunnah sekalipun, kita membacanya, membaca Al-Quran, membaca hadis, menghadiri majlis-majlis Al-Quran, majlis-majlis hadis, ya, dengan begitu, dengan tafsirnya, dengan penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah ta'lim. Kita mempelajari tentang isi kandungan Al-Quran dari mulai ulumul Quran. Kan kalau dalam manhaj kita ada tuh kurikulum itu. Ada juga kemudian ulumul hadis. Kemudian juga kita diminta untuk mempelajari tentang bagaimana konsep dalam tafsirnya. Dan kemudian yang ketiga adalah tahfidz. Kita diminta untuk menghafalkan. Ya, kadang sebagian kita mungkin udah terlalu lelah ya. Rikonya udah bertahun-tahun, udah puluhan tahun, tapi kadang setoran jusnya cuma itu aja, terus jus 30, 29, 28, muter lagi gitu ya. Mestinya kalau udah berpuluh-puluh tahun halakoh, mesti udah hatam 30 juz terus. Nah, kemudian yang ketiga adalah, yang ketiga sudah, yang keempat adalah tadabbur. Umat ini sudah mulai berat nih, kalau udah tingkatan tadabbur nih. Jadi, yang pertama adalah konsepnya tilawah, banyak yang membaca Quran, banyak, dan kemudian taklim juga banyak, dan kemudian tahfidz apalagi. Kita kadang sering melihat wisuda-wisuda Al-Quran itu di mana-mana. Tetapi yang keempat ini mulai berat adalah mentadaburi Al-Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran harus lebih dalam lagi. Dan yang kelima yaitu adalah tatbik. Ya. Ada 5 triliun, ya. 5 T. Mohon maaf, bukan 6 berarti. Setelah tadabur, baru kemudian tatbik. Bagaimana mengamalkan dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW termasuk orang yang ditanyakan. Bahasa kita dipertanyakan bahkan. Yang mempertanyakan sendiri adalah para sahabat. Tapi bukan bentuk keraguan, ingin memastikan saja. Make sure. Kira-kira Rasulullah SAW yang berakhlak mulia di luar rumah itu, apakah akhlak mulia yang sama ketika mereka di dalam Al-Quran atau di dalam rumah atau tidak? Jadi Rasulullah yang akhlaknya di luar rumah itu mulianya luar biasa. Ketika yang dipastikan oleh para sahabiat, para wanita dari kalangan sahabat bertanya kepada siapa? Bertanya kepada istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ingin memastikan, ini kira-kira Rasulullah akhlaknya sama apa enggak ya? Apakah akhlaknya sama dengan mohon maaf ini ada suara masuk ya. Apakah sama dengan akhlak Rasulullah di luar rumah apa enggak? Makanya ketika Aisyah dalam riwayat hadis ini ditanyakan, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Dan ini adalah prinsip akidah bagaimana Rasulullah ketika mengamalkan Al-Quran tersebut. Bahkan Aisyah sampai mengatakan, mendeskripsikan tentang profil sang suami, yaitu Rasulullah SAW, dengan mengatakan, kana khuluquhu Al-Quran. Dan inilah yang diharapkan. Ketika kita barangkali hari ini masih terseok-seok untuk memantaskan diri kita di hadapan Al-Quran, di hadapan Sunnah, memastikan diri kita di hadapan dakwah dengan konsepnya. Cara yang paling mudah, yaitu ketika membangun akar-akar amal ini, adalah ketika kita menguatkan diri kita, mendekatkan diri kita pada Al-Quran dan Sunnah, dan menjadikan keduanya sebagai barometer. Kira-kira sesuai atau tidak. Dan tentunya dengan pertimbangan atau penjelasan dari para ulama. Kemudian yang kedua, urgensinya adalah at-ta'rif bil aqidah as-sahihah. Bagaimana kita perlu kembali mengkaji tentang akidah sahihah. Kalau dulu ada sebuah kitab, dan saya yakin sebagian ikhwah memiliki kitab ini, dan mudah-mudahan masih ada, yaitu diantaranya tentang konsep yang dijelaskan dalam kitab Al-Iman. Kitab Al-Iman karya Syekh Muhammad Naim Yasin, dan mudah-mudahan masih banyak yang punya kitab ini. Yaitu kitab yang sangat bagus sekali menjelaskan tentang konsep akidah, dan sangat masuk dalam
eh, akidah kontemporer. Dan ini perlu juga digalakkan pembahasan-pembahasan akidah. Saya di antara pembahasan akidah di Majelis Taklim yang saya asuh di daerah Jakarta ini, itu yang memiliki pelajaran akidah itu cuma 3 majelis taklim saja. Selebihnya itu kadang jamaah itu enaknya katanya minta diajak fikih, tafsir, hadis, yang ringan-ringan. Dianggapnya akidah itu berat. Padahal ringan juga gitu. Tetapi konsepnya ini memang berbeda dengan kajian hadis, kajian tafsir, kajian apa namanya, kajian hadis, apa namanya, kajian fikih. Itu tidak senikmat itu. Tetapi memang ini adalah akidah. Karena dari akidah inilah yang mas kalian, ketika kita beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah Maha Tahu segalanya, kita pun sebagai umat Muhammad SAW akan menjadi umat yang terimunitas atau terimunisasi ketika jangankan dosa-dosa yang dikhawatirkan sebagai seorang public figure misalnya. Kenapa? Karena dia memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala basir, Allah Maha mengetahui, Allah Sami' Maha mendengar, dan ini adalah konsep yang diinginkan daripada akidah itu. Sayyidina Rasulullah SAW ketika berdialog dengan seorang sahabat yang bernama Harithah. Ini padahal pertanyaan yang biasa nih. Ketika terjadi pertanyaan dialog antara Rasul dengan sahabat yang bernama Harithah mengatakan, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana engkau berpagi hari wahai Harithah? Jawaban beliau, "Asbahtu mu'minan billah." Aku berpagi hari dengan iman kepada Allah. Dan seserius itu Rasulullah kemudian mendengar penjelasan dari seorang Harithah. Bahkan Harithah mengatakan, saya seakan-akan melihat Arsyullah dan sekarang saya melihat antara surga dan neraka. Bagaimana dahsyatnya kekuatan akidah seorang sahabat. Dan oleh karenanya ma'asyiral hadirin, ikhwas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidah ini menjadi sebuah protek. Bahkan kalau konsep dasarnya lagi adalah ketika seorang Umar bin Khattab, eh, mohon maaf bukan Umar bin Khattab, putranya Abdullah bin Umar bin Khattab, dalam konsepnya ketika akidah ini sudah menjelma dalam bentuk muraqabah, merasa diawasi. Suatu saat Abdullah bin Umar melewati seorang pengembala kambing yang mengembalakan kambing tuannya. Dan ia kemudian waktu itu mendekat kepada sang pengembala sambil mengatakan atau menawar ingin membeli satu kambing saja. Kata Abdullah bin Umar, mungkin nggak saya beli satu kambing saja? Kata si peternak ini atau pengembala ini mengatakan, mohon maaf wahai tuanku. Dan dia tidak mengetahui yang bertanya ini adalah anak Umar bin Khattab. Saya bukanlah pemilik kambing-kambing ini. Kemudian kata Umar bin Khattab sebagai sebagai apa namanya, sebagai upaya dia untuk merayu lah. Ini kan apa sih namanya, beliau ini challenge ya, ngetes gitu. Ini pengembala ini jujur apa kagak nih. Kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, kan nggak tahu dia. Tuanmu ini nggak tahu. Bilang aja kalau kambing itu dimakan oleh siapa? Oleh serigala dan duitnya kamu simpan buat kamu sendiri. Dan pengembala yang beriman waktu itu. Bayangkan ikhlas kalian. Ini yang menyatakan ini bukan seorang apa anaknya khalifah, bukan seorang ulama di zamannya, bukan, tetapi yang menyatakan ini adalah seorang pengembala. Yang kita katakan barangkali ini adalah orang-orang yang memiliki profesi-profesi yang biasa saja di zaman itu. Bayangkan kalau seandainya akidah ini merambah di zaman sekarang, yang memiliki akidah yang kuat itu bukan hanya orang-orang yang lemah saja. Kalau di zaman sekarang mungkin kita, ya, kalau di beberapa sosial media itu kadang ada orang yang jujur, justru orang yang susah yang jujur, yang nggak susah yang nggak jujur gitu. Yang diinginkan adalah yang jujur dia, yang susah juga jujur, yang nggak susah juga jujur. Kemudian sang pengembala ini mengangkat kedua tangannya ke arah langit dengan mengatakan, Fa'ain Allah. Kalau engkau mengatakan begitu, bahwa saya Tuanku tidak mengetahui, dan aku akan mengatakan bahwa saya kambing yang dimakan serigala dan duitnya bisa aku simpan, sang pengembala sambil melihat ke langit dan menengadahkan kedua tangannya sambil mengatakan, Fa'ain Allah. Kalau begitu, konsepnya di manakah Allah? Dia yang maha melihat, dia maha mendengar, dan dia maha tahu segala apa yang aku perbuat. Dari sinilah kemudian ketika Abdullah ibnu Umar mengetahui dahsyatnya keimanan seorang pengembala ini, maka dia beli ini budak, karena masih budak waktu itu. Dia beli sang pengembala ini, dibawa ke tuannya, dia beli dan dimerdekakan, dan semua yang ada pada dirinya dimerdekakan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, bagaimana urgensi dakwah kepada akidah ini adalah ar-ruju' ilal ulama ar-rabbaniyin. Kita harus kembali membuka literasi-literasi kita, membaca buku-buku akidah kita,
mendengarkan ceramah-ceramah ulama kita dan mengetahui tentang konsep-konsep dakwah ini berdasarkan konsep-konsep akidah as-sahihah, akidah-akidah yang benar, dan tentunya menjadi bekalan kita dalam menjalani dakwah ini di hari-hari yang akan datang. Barangkali sampai di sini penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan seluruh para jamaah, para hadirin yang hadir di ruang virtual pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Eh, Dipersilahkan atau saya kembalikan kembali kepada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustaz yang sudah menyampaikan materinya. Baik, Ikhwafillah, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk Ikhwafillah yang ingin bertanya mengenai kajian pada pagi hari ini. Tafadol. Izin bertanya, Ustaz. Silakan Pak Dery. Ya, tafadhol. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah atas penjelasannya bab akidah ini ya. Memang akidah ini cukup yang menjadi fondasi dasar bagi kita ya, dalam hal ini salah satunya adalah tentang ma'rifat kita kepada kitab Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kita untuk tentunya lebih kuat lagi dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya melalui Rasulullah SAW. Dan tentunya sangat luas sekali ya ilmu Al-Quran ini. Kadang jauh sekali ya, belum belajar membacanya, mungkin ya terus menghafalnya, kemudian mentadaburi gitu. Nah, itulah sumber-sumber kita dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi di lain sisi itu begitu kita itu umur kita itu tidak akan cukup gitu, untuk menggali, mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Sehingga saya berpikir ada kewajiban kita untuk mendalami Al-Quran itu sampai sejauh mana kan? Karena rasanya kurang ya usia kita itu untuk bisa memahami Al-Quran begitu mendalam gitu. Mungkin yang kedua tentang ya ini kajian di masyarakat itu ya, ada bab kadang-kadang bab ibadah itu kok menjadi seperti akidah itu ya, dihubungkan dengan neraka sebenarnya karena ya perbedaan fikih gitu ya akhirnya menjadi neraka aja. Mungkin mengutip hadis tentang dolalah itu ya, sinar. Ustaz mungkin mudah-mudahan menjadi pembuka untuk yang lain. Dan mungkin saya ucapkan terima kasih juga udah bisa menghadiri di acara ini. Baik. Terima kasih Ustaz. Syukran. Baik, yang pertama tadi masalah tentang bagaimana sejauh mana kita harusnya bisa berinteraksi dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai kunci pembuka akidah kita. Al-Quran ini sangat luas ya. Artinya yang sering menjadi persoalan dari umat kita hari ini adalah, contohnya nih, misalnya ada yang mengatakan ketika kita mengkaji tafsir Al-Quran, itu kadang sudah merasa cukup dengan tafsir itu sendiri. Kalau di dalam kurikulum kita itu ada namanya ulumul Quran, kita mengerti tentang Al-Quran dari konsep kandungan Al-Quran itu sendiri atau ilmu tafsirnya secara mendasar. Dan kemudian yang perlu diketahui juga, bagaimana ketika Al-Quran itu memiliki pendampingan yang besar
dengan adanya hadis Rasulullah SAW. Bahwasanya tidak hanya sekedar kita mempelajari Al-Quran, tapi tanpa menjadikan hadis sebagai pendamping. Karena ada banyak hal di dalam Al-Quran itu yang tidak dijelaskan kecuali dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika perintah wa aqimus salata wa atuz zakah, itu tidak dijelaskan berapa jumlah rakaatnya di dalam Al-Quran, dan kemudian kalaupun zakat itu nisabnya seperti apa, bagaimana perhitungannya, kecuali dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, hal inilah yang saya katakan tadi, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Segala bentuk hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau konsep amalnya sih tadi ya, bagaimana kita bertilawah, kemudian bertaklim, kemudian bertahfidz, kemudian kita bertadabbur, dan yang terakhir adalah bertatbik, mengamalkan. Tetapi memang dalam konsep tilawahnya mudah. Kalau konsep tilawahnya kita harus menguasai ilmu tajwid cukup. Meskipun dalam konsepnya ulama mengatakan mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar adalah fardu ain. Oleh karenanya yang kedua, setelah kita tilawah dengan baik, kita diminta untuk bertaklim dengan baik. Mengenali konsep Al-Quran itu dengan baik. Menghadiri kajian-kajian. Mungkin kalau kuliahnya di Fakultas Al-Quran misalnya, Fakultas Usuluddin, mungkin kalau jurusannya Al-Quran akan mempelajari secara sempurna, tapi kalau yang tidak memiliki konsentrasi bidang itu, ya ini Allahul Musta'an, harus punya perjuangan tersendiri. Mungkin kalau di saya itu di lingkungan meskipun sangat jarang sekali, dan konsepnya kalau di lingkungan RW saya itu kan ada 4 majelis taklim, ada 4 tempat majelis taklim, ada 3 musola, 1 masjid. Itu kadang saya membaginya itu, kalau mungkin orang belajar di mana di musola ini ada kurikulum akidah, dan di musola ini kalau bisa jangan akidah lagi, ada tafsir. Saya sampai berkoordinasi dengan DKM-DKM-nya, dan bahkan kepada para kiai dan asatidahnya, supaya kurikulumnya itu tidak sama. Jadi jangan sampai di masjid ini bahasa fikih semua. Akhirnya semua masjid atau musola fikih semua. Nggak ada yang membahas tentang tafsir, tidak ada yang membahas tentang masalah akidah, tidak ada yang membahas tentang masalah fikih, atau bahas tentang masalah adab, atau tentang masalah tafsir dan lain sebagainya. Jadi harus komprehensif juga. Kemudian itu tadi, bagaimana ketika kita mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsirnya, eh, dimulai dengan yang simple, dengan yang mendasar dahulu. Ada tafsir yang mendasar, misalnya seperti konsep yang dijelaskan, ya meskipun Ibnu Katsir itu sudah kategorinya tafsir yang cukup besar ya, tetapi memang cukup mudah dan dicernanya juga mudah. Meskipun banyak tafsir-tafsir kontemporer seperti tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ada tafsir As-Sa'di yang disusun oleh Imam As-Sa'di dari Saudi, kemudian yang lain sebagainya. Dan ini adalah cara kita untuk menyempurnakan pemahaman akidah kita. Jadi konsepnya adalah tilawah dengan baik secara ilmu tajwidnya, dan kemudian mempelajari ilmu akidah dengan pendekatan Al-Quran dan Sunnah ini. Meskipun akidah juga punya ilmu sendiri. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana fenomena di masyarakat kita, yang kadang saya setuju sekali dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat kita. Kadang kita susah bertoleransi dengan terjadinya perbedaan fikih. Teman-teman yang berkunut dengan yang tidak berkunut, teman-teman yang bersarung dengan yang tidak bersarung, teman-teman yang bertahlil dengan yang tidak bertahlil, atau teman-teman yang zikirnya setelah sholat itu kenceng atau tidak kenceng gitu ya. Ini sering dijadikan tolak ukur, bahkan kalau tadi kata ketua kita ini, kadang kita sampai disesat-sesatkan gitu ya. Surga dan neraka itu cuma gara-gara kunut nggak kunut gitu. Padahal konsepnya nggak seperti itu. Bahkan saya sering mengingatkan kepada para jamaah bahwasanya perbedaan furu' dalam fikih itu tidak lantas menjadikan orang itu berbeda keyakinan. Tetapi di dalam akidah itu tidak ada perbedaan furu' kecuali sedikit. Dan semestinya kita dalam tanda kutip tidak lebih bertoleran dalam perbedaan akidah. Tapi nyatanya umat sekarang itu kita dipaksa untuk bertoleran dalam akidah, tetapi tidak bertoleran dalam urusan fikih. Kalau kita berbeda pendapat, mungkin ada teman yang tidak berkunut, mungkin kita akan rame, yang satu jilbabnya rapi, bagus rapi gitu. Kita mungkin tidak mentolerir, dianggapnya orang-orang yang garis keras. Tapi ketika kita melihat ada fenomena orang ngundang tokoh liberal, ngundang tokoh Zionis, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan di negeri Zionis, seakan-akan kita harus diminta untuk bertoleran.
ya. Kemudian masuklah pemikiran-pemikiran seperti akidah al-munharifah, kita dipaksa untuk menerima Syiah dan lain sebagainya. Ini menjadi persoalan besar. Wallahu a'lam. Saya kira ini menjadi sebuah penyemangat bagi kita juga para aktivis dakwah ketika turun di lapangan itu bainal ifrat wa tafrid, menjaga keseimbangan, balancing antara jangan terlalu longgar dan juga jangan terlalu keras. Dan sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya innama bu'ithu muyassiran, aku diutus ini sebagai orang yang memudahkan. Tetapi konsepnya bukan gampangnya juga, tapi gampang tapi tidak menggampangkan. Wallahu alam. Demikian. Silakan Pak Moderator. Barakallah Ustaz. Barakallah untuk jawabannya. Baik Ustaz, selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat. Pertama itu Baik. dari Ibu Nia ya. Bismillah Ustaz, hapunten. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa pemimpin yang baik akidahnya maka ia akan menjalankan tugasnya sebagaimana yang Allah inginkan, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bagaimana jika kita berada dalam lingkungan pemimpin yang belum memahami akidah dengan baik? Apakah cukup dengan kita hanya mengingatkan? Apa hukumnya jika kita masih berada dalam lingkungan itu? Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa pemimpin yang baik akidahnya maka ia akan menjalankan tugasnya sebagaimana yang Allah inginkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan ini menjadi sebuah fitrah. Saya pernah diundang oleh salah satu instansi, dan ini tidak saya sebutkan. Kebetulan instansi pemerintah. Saya diminta untuk memberikan kajian ya, rutin, dan yang uniknya adalah ketika dalam kajian itu beberapa hari sebelumnya saya ditelepon oleh SDM, oleh HRD setempat, membicarakan tentang kajian ini tujuannya untuk apa dan kemudian materi yang bahas tentang apa. Yang lucunya itu adalah ketika beliau ceritakan tentang fenomena di kantor tersebut, tentang kerusakan akhlak, kemudian tentang terjadinya praktek perselingkuhan, korupsi dan lain sebagainya. Dan kemudian saya diminta untuk hadir dan menjadi dalam tanda kutip menjadi penyembuh lah bahasa gitu. Saya katakan saya bukan menjadi penyembuh. Saya sebagai seorang yang memberikan tabligh atau menyampaikan dakwah yang waktunya durasinya kurang dari 1 jam gitu. Kajian zuhur setelah sholat paling lambat sampai paling maksimal sampai jam 1 dan lain sebagainya. Mungkin ini tidak akan begitu mengefek, saya katakan begitu. Tetapi yang akan menjadi efek itu adalah ketika ada formula dari pimpinan. Yang pertama keteladanan, yang kedua kebijakan. Ketika sang pemimpin memberikan keteladanan, dia pernah menjadi orang yang sangat bersih, tidak melakukan gratifikasi, tidak korupsi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebijakan. Misalnya ketika, ayo sholat berjamaah zuhur. Ternyata sholat berjamaahnya zuhur itu cuma pas lagi ada kajian doang. Setelah kajian nggak ada berjamaah. Dan ini menjadi persoalan. Ketika kebijakan itu lahir secara murni dari pemimpin yang memang memiliki habituasi seperti itu akan menjadi. Dan ini nampak di beberapa perkantoran. Itu ketika pemimpinnya adalah orang yang memang menjadi cerminan, maka pegawainya pun menjadi cerminan. Ini adalah cerminan pemimpinnya, apa yang dilakukan oleh para pegawainya. Itu adalah cerminan pimpinannya. Tetapi ketika kita datang di satu instansi menyampaikan kajian atau tausiah dan lain sebagainya, tapi ketika pemimpinnya saja tidak hadir dalam kajian itu, bagaimana kita mengharapkan adanya efek pada yang dipimpin? Nah, ini pertanyaannya bagaimana jika kita tidak berada atau kita berada dalam lingkup pemimpin yang belum memahami akidah dengan baik? Kita lihat dulu mafsadatnya, Ibu. Kalau mafsadatnya adalah sampai bermasalah secara akidah atau secara fikih atau secara amaliyah kita sebagai seorang muslim. Misalnya ini ada di sebagian kantor dan ini menjadi sebuah lingkungan yang buruk sekali. Bahkan itu ketika dia harus pindah bidang atau divisi atau seksi gitu ya. Itu menjadi sebuah persoalan. Bahkan ada sebagian ikhwah kita itu harus keluar dan pensiun dini akhirnya ketika dia tidak bisa menerima sistem itu. Ketika dipaksa untuk korupsi, ketika dipaksa untuk menerima kebiasaan perselingkuhan yang ada di dalam lingkungan dan dia mencoba bertahan dengan idealismenya, tidak ada pilihan lain kecuali keluar. Kenapa? Karena kalau dia bertahan seperti itu, bahkan dia pernah mendapatkan ancaman, terus kemudian dimutasi, diancam untuk ditugaskan di daerah terpencil dan sebagainya. Padahal potensi dia
direkrut itu di kantor pusat misalnya. Dan ini perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam konsep pertetanggaan itu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pertetanggaan yang baik, ya mungkin bisa jadi pekerjaan yang baik juga sama. Minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya diberikan tempat kerja yang baik, pimpinan yang baik, teman kerja yang baik gitu. Karena memang lingkungan yang toksik itu kalau bahasa anak zaman sekarang gitu. Itu bisa jadi akan menyebabkan kita sebagai seorang muslim pun memiliki kredibilitas yang dipertanyakan. Atau mungkin karena itu tadi ta'atsur bil bi'ah. Ada pengaruh dari lingkungan sendiri. Karena lingkungan tersebut buruk, kita yang baik aja akan dikenal dengan keburukan. Apakah cukup dengan kita hanya mengingatkan? Dan ini tentunya kita lakukan tausiah. Bukan ceramah ya, tausiah artinya mengingatkan, saling mempengaruhi. Ya, meskipun konsepnya nakhtalid wa natamayyaz itu bukan berarti kita pasif, bukan. Tetapi nakhtalid wa natamayyaz itu kita memberikan pengaruh. Bahkan kalau cerita dari Pak Presiden ya, Al-Ustadz Al-Muzammil Yusuf itu, beliau bercerita tentang bagaimana anggota dewan kita itu memberikan pengaruh yang baik. Jadi dikenal dengan orang-orang PKS ini kalau udah waktu sholat dia langsung ke masjid dan sebagainya. Bahkan kalau diminta untuk ngurus masjid di DPR itu DKM orang PKS aja pasti rapi gitu. Nah ini kan sebuah nilai ya, yang disampaikan. Kita ketika menjadi orang yang memberikan warna di tempat kerja kita awali dari diri kita sendiri. Ketika kita perlahan menjadi orang yang baik, pasti Allah akan pertemukan dengan arwah-arwah yang baik, dengan orang-orang yang baik yang menjadi circle kita nanti. Selagi kita bertahan di situ dan kemungkaran bukan kemungkaran yang mughalladhah gitu ya, yang menjadi persoalan besar, misalnya sudah menjadi biasa di situ minum miras gitu ya, atau mungkin perzinahan dan sebagainya, maka saya kira itu menjadi persoalan yang tidak terlalu berat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah Ustaz. Memang berat ya di situasi akhir zaman ini Ustaz. Kita mengharapkan lingkungan yang begitu ideal itu. Kita harus Betul. berjihad untuk dengan yang menjadi keyakinan kita. Baik, berikutnya Ustaz ada pertanyaan dari Pak Ziad. Assalamualaikum, izin bertanya. Tadi disinggung mengenai hafalan Quran para kader. Padahal sudah bertahun-tahun tertarbiyah. Sebetulnya letak kesalahan di sistem pembinaan atau di individu masing-masing. Karena kalau gejalanya serentak berarti ada kesalahan di sistem pembinaan kita. Walaupun saya yakin individu juga memiliki andil. Adakah masukan untuk memperbaiki kondisi ini yang minimal kita sebagai individu bisa memperbaikinya? Tafadhal Ustaz. Ya, ada. Saya jawab langsung nih. Ini dipraktekkan di beberapa DPR dan DPC, ini selesai masalahnya. Jadi begini, jangan pernah mengharapkan optimalisasi tahfidz Al-Quran di upah kita. Itu nggak bakalan bisa. Apalagi dengan upah yang sangat singkat. Misalnya kita hanya ketemu 3 jam. Ada yang upahnya 6 jam, nggak bakalan ada. Kecuali mabit gitu. Mabit aja tuh jam 9 malam datang. Kadang dipotong dengan tidur, bangun qiyamul lail, jam 7 udah pamitan. Itu nggak akan optimal. Dan saya sendiri juga merasakan itu. Ketika dalam upah saya maupun binaan saya juga sama. Ketika kita datang ketemu misalnya jam 3 sore, asar ketemu baru optimal. Mulai upah itu jam 4. Kepotong maghrib baru selesai jam 8. Itu tidak akan selesai. Tidak akan pernah menjadi sebuah optimal. Belum nanti ada KKP, belum nanti ada kodoya, kadang habisnya setengah jam atau 15 menit. Kodoyanya itu 1 jam setengah. Ada yang curhatnya panjang lebar dan sebagainya. Nah, saya punya solusi begini, dan ini sudah diterapkan. Saya bahkan pernah menerapkannya sejak waktu saya masih kuliah di Mekah. Yang pertama begini, kita garis bawahi dulu atau kita besarkan dulu targetnya di upah ini apa. Misalnya juz 30 lah, katakan begitu ya. Ketika sudah mengetahui semua target hafalan Anda juz 30, dari anggota upah itu dipilah mana yang kondisi tilawahnya, kondisi tajwidnya itu excellent dengan yang tidak excellent. Kalau excellent berarti selesai masalahnya. Dia sudah menguasai tahfidz secara baik. Tetapi ketika ini mohon dibantu ada. Tapi ketika ada anggota yang tilawahnya jauh dari kata baik, berarti ada persoalan di dalam tahsinnya. Nah, ini yang dijadikan sebagai kelompok kedua. Nah, kemudian yang langkah selanjutnya adalah ini mau nggak mau DPR
maupun DPC ini harus mencari dalam tanda kutip kader yang memiliki potensi dalam Al-Quran. Kalau di sebagian DPC besar di Jakarta ini kan ada DPC yang anggotanya itu besar, jumlah kadernya besar. Mereka itu menjadikan kantor DPC itu sebagai klinik Al-Quran. Jadi ada pertemuan Al-Quran seminggu 2 kali. Gunanya untuk apa? Di sini prakteknya. Yang pertama, tersebut atau akhwat tersebut yang kita tunjuk atau kita minta sebagai seorang guru Al-Quran itu membuka ruangan untuk tahfidz, untuk menyetorkan Al-Quran. Jadi selain menyetorkan Al-Quran di upahnya, maka kader-kader yang sudah excellent tahsinnya ini, mereka akan diminta untuk hadir di mana? Untuk hadir di kantor DPC atau di rumah salah seorang ikhwah untuk menyetorkan Al-Quran. Jadi ketika nanti hadir di upah, dia bukan lagi nyetorin 1-2 ayat saja, tetapi dia sudah matang di luar upah. Di luar upah dia sudah matang, ada ziyadah-ziyadah hafalan di luar upah, dan ketika di upah itu nanti dia sudah menyetorkan hafalan Qurannya. Jadi dia nyetorin 1 halaman, 2 halaman, itu sudah dia lakukan di luar upahnya. Dan di upah itu sudah tinggal nyetornya aja selesai. Nah, sementara mereka yang masih bermasalah dengan tahsinnya, itu juga sama, ada kelas lain. Yang barangkali target hafalannya itu tidak sebesar bagi mereka yang sudah sempurna. Meskipun sama, frame-nya harus menyetorkan juz 30. Tetapi dia harus perlahan. Harus perlahan menyelesaikan tahsinnya secara baik dan dimentor ataupun di coach atau ditunjuk seorang ikhwah yang bisa memperbaiki tilawah Al-Qur'annya. Nah, dari situlah kemudian nanti mereka akan ketemu dalam satu konsep, biasanya Al-Qur'annya akan berkembang. Dan ini saya temukan. Dulu saya pernah memegang satu halakoh itu ada beberapa ikhwah yang mohon maaf bacaan Quran itu jauh dari kata bagus. Coba konsepnya, kalau bacaan Quran yang nggak bagus aja gimana dia mau menghafalkan dengan bagus? Ya, dia belum bisa membedakan antara mad yang asli dengan mad yang far'i. Ya, kemudian dia tidak bisa membedakan mana huruf qalqalah, mana yang bukan qalqalah. Menjadi persoalan. Dan kalaupun dia nanti sudah bisa menghafal ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu, dia bisa hafal surat Ad-Duha, dia bisa menghafal surat apapun. Nanti ketika dia kembali kepada masyarakat menjadi imam, yang menjadi persoalan bukan dia, tetapi yang menjadi persoalan, wah ini kader PKS kacau juga nih baca Wadduha kok. Semuanya kira asabah semua nih. Karena ada persoalan di apa namanya di tahsinnya. Nah, oleh karena itu tadi, ikhlas sekalian, kita meyakini betul dan mengakui memang ada terjadinya gap perbedaan kualitas bacaan. Klinik Al-Quran yang diselenggarakan di DPRA dan DPC ini insya Allah jadi solusi. Nah, saya ketika menghadapi beberapa binaan saya dulu waktu saya masih di Jeddah itu, memegang binaan pekerja di Jeddah itu, saya datang dari Mekah ngisi di Jeddah itu ada 3. Saya masih ingat betul itu. Itu sangat tidak bagus kualitas bacaannya. Akhirnya apa saya lakukan? Saya dulu membentuk ada beberapa ikhwah yang bacaan Quran cukup bagus. Saya minta keduanya menjadi mentor Al-Quran di luar UPA tersebut, di luar halaqah. Saya tugaskan ketiga orang ini, antum harus ketemu dengan beliau minimal 1 hari itu, 1 minggu itu ketemu 2 hari seminggu, dan kemudian satu pertemuan minimal 30 menit. Dan yang bersangkutan bersedia. Akhirnya apa? Berhasil. Dalam kurun 1 tahun itu perubahannya dahsyat luar biasa. Tilawahnya berubah, kemudian memiliki kemampuan menghafal Quran juga berubah. Nah, itu tadi, kalau kita menyelesaikan yang di UPA masih mengharapkan itu akan ketemu terus. Dan nggak ada halakoh atau murabi itu atau nakib yang secara serius, ayo kita bahas tahsin Al-Quran, bahas hukum tajwid, nggak ada. Makanya harus dibutuhkan perangkat eksternal dari masing-masing DPRA maupun DPC. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Barakallah Ustaz untuk jawabannya. Nanti mungkin Pak Dery ya bisa memulai di DPC Panjelekan untuk disiapkan perangkat eksternal yang menunjang hafalan para kader insya Allah. Baik, Ustaz, sepertinya Ya, sudah di penghujung waktu kebersamaan kita. alhamdulillah. Jika masih ada, mungkin barangkali satu pertanyaan terakhir, disilahkan bagi Ikhwah Fillah. Kalau memang tidak ada, mari kita akhiri dengan doa Ustaz. Mohon berkenan Ustaz untuk memimpin doa. Awan Baik, satu Ustaz, mau nanya Ustaz, sebentar Ustaz. Oh, ada Ustaz. mangga. Silakan Ibu penanya Ya, terakhir ya. ya oke. Gini Ustaz, dari kader kita nih,
atau dari apa ya, pihak DPC atau di luar eksternal itu udah mengadakan bentuk tes tilawah Quran kepada kader. Nah, di antara kader itu ada yang masih lemah lah tadi itu tasinnya. Nah, seharusnya kan mereka ikut kelompok tasin Quran, ada udah diarahkan Ustaz. Nah, tapi kader itu tidak melakukan hal itu gimana Ustaz untuk memotivasi kader yang tadi supaya mereka menyadari kalau ya tasin dia ini lemah gitu dan mau untuk belajar memperbaiki tasin Quran itu Ustaz. Syukran. Iya. Yang pertama ya perlu ada mutaba'ah. Kira-kira kenapa yang bersangkutan itu tidak mau untuk tidak mau untuk terlibat dalam perbaikan kapasitas. Karena dalam kader ini yang disebut dengan tarbiyah. Tarbiyah itu sendiri robba yurabbi tarbiyatan. Tidak ada kader yang tidak terpompa kapasitasnya. Tidak ada kader yang tidak menjadi lebih baik. Kita adalah sekumpulan manusia yang memiliki banyak kekurangan, memiliki banyak catatan, memiliki banyak persoalan. Tetapi konsep untuk memperbaiki itu jangan berhenti. Hari ini kita berubah, besok mungkin kita terperosok, kita harus berubah lagi menjadi baik terus. Sampai kita bertemu dengan Allah dalam kondisi husnul khatimah. Nah, ketika mutaba'ah ini kok udah ditugasin ya, sudah ketemu dengan Pak Fulan, ketemu dengan Bu Fulan, Ustazah Fulana, Ustadz Fulan, kok nggak ketemu-temu nih. Bahkan ada feedback dari ikhwah yang ditugaskan menjadi guru Quran nih. Ustadz, ini yang bersangkutan nggak datang nih. Udah 3 minggu nggak datang. Dipanggil, kenapa? Kendalanya apa? Waktunya mungkin tidak tepat, mungkin kesibukannya tidak mendukung, dan sebagainya. Dicari. Kalau dulu saya waktu masih di Mekah itu kan, halaqah yang di Jeddah itu kan rata-rata pekerja semua. Dan itu kalau di Arab Saudi kan jam kerja itu berbeda-beda ya. Ada yang pulangnya jam 7 malam, ada yang masuknya siang, pulangnya itu jam 10. Nah, ini akhirnya kita sesuaikan. Jadi kalau mutabaahnya persoalannya persoalan teknis, ya diselesaikan secara teknis. Tapi kalau persoalannya adalah persoalan personal, mungkin yang bersangkutan ternyata sudah mengatakan, udahlah saya nggak perlu ditingkatkan lagi kapasitas saya. Saya kalau berantakan aja baca Qurannya. Berarti menjadi catatan besar. Menjadi catatan besar dalam tarbiyah kita, dalam dakwah kita, bahwasanya yang bersangkutan ini adalah dicari persoalan nih, kenapa dia menjadi futur, tidak mau mengembangkan dirinya. Dan ini menjadi persoalan besar. Jangan sampai ada kader seperti ini. Dan saya kira sih nggak ada ya. Tetapi kalau soal teknis, insya Allah masih banyak. Tetapi kalau ada sampai yang menolak untuk meningkatkan kapasitas diri, ini kalau bisa dinasihati semaksimal mungkin untuk tetap bisa mengikuti perbaikan-perbaikan seperti hal ini. Wallahu a'lam. Barakallah Ustaz. Barakallah untuk jawabannya. Baik, cukup Ibu. Terjawab. Insya Allah terjawab ya. Baik, di penghujung acara, tafadhol Ustaz untuk berkenan mengakhiri kebersamaan kita dengan doa penutup. Baik, ikhwah sekalian, kita tutup dengan bacaan surah Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkahnya surah Al-Fatihah ini, mudah-mudahan Allah jaga negeri kita, Allah jaga negeri kita dari fitnah, dan Allah berikan hidayah kepada para pemimpin-pemimpin kita. Allah berikan kelapangan hati mereka dan kejujuran serta kebijaksanaan mereka dalam memimpin negeri ini. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai rakyat-rakyat yang bijaksana juga, memiliki kepatuhan, dan insya Allah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilkan niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik wa waththik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدرها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك. اللهم إنا نسألك في هذا الجمع المبارك أن تنصر إخواننا المستضعفين المجاهدين المقاتلين في غزة. اللهم انصرهم على الصهاينة الغاصبين المعتدين.
اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمربينا ولمن له حق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz yang sudah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bekal ilmu yang kita dapat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita beristighfar dengan penuh kesadaran. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dan kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Andre Al-Hidayat yang bertugas sebagai MC pada kajian pagi hari ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati ikhwafillah semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Saya terima kasih. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.